Choo choo choo. 5, 4, 3, 2, 1. Welcome home. Kok aku sendirian ya di sini? Adik-adik, ada yang lihat Kaica gak? Iya. Oke, daripada aku sendirian di sini kan gak seru. Ayo kita panggil Kaica bareng-bareng ya. Aku Ayo, hitung yang ayo. keras ya. 1, 2, 3. Kaica! Belum kedengeran. Ayo kita bareng-bareng teriak Kaica lagi ya. Aku hitung 1, 2, 3. Kaica! Yeay! Hai Kaica! Hai Kak Vina. Kaica, ayo kita sapa adik-adik di rumah. Ayo. Hai kita disapa. Hai. Oke adik-adik, sekarang ini kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Yeay. Siapkan hati kita ya. Oke, kita berdoa dulu ya adik-adik. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Bapak. Hari ini kami datang Bapak ke hadirat-Mu Bapak. Kami percaya Bapak bahwa Engkau hadir Bapak di masing-masing rumah kami Bapak, dimanapun kami berada Bapak. Bapak, hari ini kami mau menyiapkan hati kami Bapak untuk memuji dan menyembah Engkau Bapak. Biar hadirat-Mu turun di tempat di mana kami berada Bapak. Biar kami merasakan Bapak kebaikan Engkau lebih lagi Bapak lewat pujian yang kami naikkan kepada Engkau Bapak. Terima kasih Bapak. Terimalah pujian dan penyembahan kami Bapak. Biar ini berkenan di hati Engkau Bapak. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus. Ayo adik-adik kita bergerak untuk Tuhan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembak
siapkan hati kita adik-adik untuk menyembah Tuhan. Bapa, terima kasih Bapa. Kami ingin menyembah Engkau Bapa. Dan kami percaya Bapa bahwa biar persembahan kami ini Bapa berkenan di hadapan Engkau Bapa. Biar hadirat-Mu turun Bapa. Biar kami merasakan surga-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Syukuri ya Allah. Saat ku menghampirimu lewat gerbang pujian, masuk tempat kudusmu, menghadap takhtamu, memandang wajahmu, kulihat kebesaranmu, lalu ku menyembah dan berseru. Saat ku menghampirimu lewat gerbang pujian, masuk tempat kudusmu, menghadap takhtamu, memandang wajahmu, kulihat kebesaranmu,
Kau indah bagiku, Tuhanku. Kau indah bagiku, Tuhan. My heart is full. My heart is full with love and desire. Will know no end. Come draw me near. In your embrace I belong. For all I ever need is you, Jesus. Oh, Jesus, I'm in love with you. I'm in love with you. Forever I'll be yours. You are everything to me, and all I ever need is you. My heart is full. My heart is full. My heart is full with love and desire that will know no end. Come draw me near. In your embrace I belong. For all I ever need is you. My heart is full. My heart is full with love and desire that will know no end. Come draw me near. In your embrace I belong. For all I ever need is you. My heart is full. My heart is full. Love and desire will know no end. Come draw me near. In your embrace I belong. For all I ever need is you. My heart is full. My heart is full with love and desire will know no end. Come draw me near. In your embrace I belong. For all I ever need is you. My heart is full. My heart is full with love and desire will know no end. Come draw me near. In your embrace I belong. For all I ever need is you. For all I ever need is you. For all I ever need is you. Oh, Jesus. Ya benar Tuhan, bahwa hati kami penuh Bapa, penuh dengan keinginan Bapa untuk menyembah Engkau Bapa, untuk mengenal Engkau lebih lagi Bapa. Dan hari ini Bapa, aku berdoa Bapa untuk setiap adik-adik yang ada di rumah Bapa, biar ketika firman disampaikan Bapa,
ada hati yang penuh dengan keinginan Bapa untuk mengenal Engkau lebih lagi, dan biar Roh Kudus-Mu Bapa mengajar, membantu Bapa, adik-adik yang ada di rumah Bapa untuk bisa mengerti hati Engkau. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu hari ini Bapa. Buka telinga kami Bapa, dan kami membuka hati kami Bapa untuk mengerti setiap hal-hal baru yang Engkau berikan bagi kami lewat firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Setiap yang percaya dan berdoa ucap syukur, haleluya. Amin. Hai Little Disciples, gimana nih kabarnya? Kakak yakin kalian semua sehat ya? Seperti biasa, sebelum adik-adik masuk ke firman Tuhan ya, adik-adik siapin dulu Alkitab, alat tulis, dan yang pasti hati ya. Enjoy the service! Oke, selamat sore adik-adik. Ketemu lagi di Little Disciples. Seperti yang Tante Shirley ngomongin minggu kemarin, hari ini kita ketemu lagi sama Tante Shirley karena Tante Shirley mau melanjutkan cerita mengenai Musa dan bangsa Mesir. Ya, nah minggu lalu kita cerita mengenai Musa ya, bahwa Musa itu diambil dari keranjangnya di air oleh putri Firaun, dan kemudian Musa itu dibesarkan oleh putri Firaun di istana. Ya, dan kemudian Musa itu bertumbuh besar dan dewasa. Suatu hari Musa ini tahu ya kalau dia itu bukan orang Mesir, tetapi dia orang Ibrani. Nah, Musa ini melihat seorang Mesir memukul seorang Ibrani. Maka Musa membunuh orang Mesir itu. Tapi rupanya kejadian itu kedengeran sama Firaun. Nah, waktu Firaun dengar nih ya bahwa si Musa ini bunuh orang Mesir ya, Firaun cari Musa. Firaun mau bunuh Musa. Maka Musa ketakutan. Musa lari dari hadapan Firaun. Dan Musa lari ke tanah Midian. Di tanah Midian, Musa bertemu dengan istrinya bernama Zipora. Musa menikah dan menjadi penggembala domba di sana. Tetapi Tuhan yang sudah mempersiapkan Musa dari awal, Tuhan itu mau menepati janjinya. Ingat ya adik-adik ya, Tuhan mau menepati janjinya yang telah diucapkan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, nah Tuhan ini kemudian bertindak adik-adik. Ya, jadi lama sesudah itu Firaunnya berganti. Ya, tapi muncul lagi nih Firaun yang baru. Ya, dan kemudian orang Israel itu masih mengeluh terus karena perbudakannya begitu berat buat mereka. Dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Tuhan tolong, kami sangat menderita sebagai budak. Tuhan tolong, kami dianiaya begitu jahat sama orang Mesir ini. Dan teriakan orang Israel ini sampailah kepada Tuhan. Tuhan mendengar seruan mereka. Dan Tuhan ingat kepada janji Tuhan yang Tuhan ucapkan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, lalu ada suatu hari waktu Musa sedang menggembalakan domba-dombanya, Musa melihat ada api di semak-semak. Tetapi anehnya, semak itu tidak terbakar. Musa mendekati sumber api tersebut dan ternyata itu adalah Tuhan. Tuhan menampakkan diri kepada Musa dalam bentuk nyala api di semak berduri di Gunung Horeb. Di situ Tuhan memanggil dan mengutus Musa untuk membawa bangsanya keluar dari perbudakan Mesir karena Tuhan mau menepati janji Tuhan yang sudah Tuhan ucapkan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Maka kembalilah Musa ke Mesir. Dengan didampingi oleh Harun abangnya, Musa menghadap Firaun waktu itu. Ya, Firaunnya kejam adik-adik. Sesampai di Mesir, Musa dan Harun pergi kepada Firaun dan berkata, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun." Tetapi
Firaun berkata, "Siapakah Tuhan itu? Ya harus kedengarkan firman-Nya untuk biarin orang Israel pergi. Aku nggak kenal sama Tuhan itu. Jadi aku nggak mau biarin orang Israel pergi." Lalu kata Musa dan Harun, "Allah orang Ibrani telah menemui kami. Izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan, Allah kami, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang." Tetapi Firaun tidak mau membebaskan bangsa Israel. Nah, kemudian Tuhan yang setia itu mengirimkan tulah bagi Firaun dan bangsa Mesir untuk menghukum mereka dan supaya bangsa Israel bisa melihat bahwa ada Tuhan yang hidup. Tulah yang pertama adalah air sungai Nil menjadi darah. Musa melakukannya dengan memukulkan tongkat yang ada di tangannya ke atas air sungai Nil. Sungai Nil ini adalah sungai yang di Mesir ya adik-adik ya, yang mengairi sepanjang Mesir gitu ya. Di situ segala aktivitas orang Mesir ya, bahkan termasuk Firaun dan seluruh orang istana itu aktivitasnya di sungai Nil itu ya. Jadi waktu Musa mukulin sungai Nil ya, dan kemudian sungai Nil itu airnya menjadi darah ya, dan ikan-ikan di dalamnya mati, sehingga orang Mesir tuh nggak bisa melakukan aktivitas gitu di sungai itu. Karena kan sungainya jadi penuh darah dan jadi bau ya, karena segala macam bangkai ada di sungai Nil itu ya. Terus Firaunnya marah ya, dan kemudian Firaun suruh stop sama Musa. Udah stop. Habis itu kamu boleh pergi. Nah, kemudian waktu Musa stop bikin tulah pertama itu ya, waktu air sungai Nilnya udah jadi bersih kembali. Setelah tulah itu lewat, Firaun mengeraskan hati, gak jadi kasih orang Israel pergi. Walah. Nah, karena itu Tuhan kirim lagi tulah yang kedua adik-adik. Nah, tulah kedua itu bentuknya apa? Tulah kedua itu bentuknya katak ya. Jadi ada katak ya, banyak sekali ya muncul di Mesir. Kataknya memenuhi seluruh negeri Mesir ya, banyak banget ya, sampai di meja makan ada katak, di tempat tidur ada katak, di tempat kerja ada katak, di kuali mau masak ada katak. Waduh, di mana-mana semua ada katak ya. Dan Firaun dan semua orang Mesir terganggu dengan kata-kata itu ya. Dan kemudian mereka minta sama Musa, "Stop dong tulahnya, nanti kamu boleh pergi." Ya. Dan kemudian lagi-lagi Tuhan memberhentikan ya tulah itu. Tapi adik-adik tahu, waktu tulah itu berhenti ya, waktu Musa minta sama Tuhan, tolong stop ya kata-katanya gitu ya. Nah, dan kemudian Tuhan mengabulkan permintaan Musa dan kata-katanya itu udah lenyap dari Mesir. Firaunnya bandel. Firaunnya gak izinin malah bangsa Israelnya pergi untuk berdoa lagi. Walah, bener-bener ini. Padahal tadi kataknya tuh sampai bau busuk banget waktu dikumpulin loh adik-adik, saking banyaknya. Tapi udah lega. Firaunnya berubah pikiran. Gak bener ini ya Firaunnya ya. Akhirnya Tuhan terpaksa kasih tulah yang ketiga. Tuhan kirim nyamuk. Dan nyamuknya bukan yang kayak di rumah kita, yang cuma 1, 2, 3 ekor gitu, bukan. Nyamuknya banyak banget. Itu sampai jutaan ekor. Dan nyamuknya itu memenuhi seluruh Mesir ya. Nyamuknya bikin Firaun dan semua orang Mesir kelabakan. Di mana-mana ada nyamuk. Adik-adik pernah digigit nyamuk? Digigit 1 nyamuk aja sakit kan? Ya kan? Nah, bayangin kalau nyamuknya memenuhi seluruh rumah, seluruh sekolah, seluruh kemanapun kita pergi, nyamuk semua ngerubunin kita.
dan kita digigitin nyamuk. Walah, walah, walah. Lagi-lagi orang Mesir kelabakan, terus Firaun minta di stop. Tapi lagi-lagi ceritanya sama. Waktu di stop, Firaunnya nggak kapok, tidak mengizinkan orang Israel untuk pergi. Sehingga kemudian Tuhan kirim lagi tulah yang keempat, adik-adik. Tulah yang keempat ini adalah lalat pikat. Ya, memenuhi seluruh Mesir lagi. Ya, tapi sama lagi. Orang Mesir nggak kapok habis tulah keempat itu dikasih Tuhan. Ya, sehingga akhirnya Tuhan kirim lagi tulah yang kelima. Nah, tulah yang kelima ini bentuknya apa, adik-adik? Tulah yang kelima ini adalah bentuknya itu dikasih penyakit. Ya, penyakit yang mematikan pada semua ternak. Ya, padahal waktu itu ya, orang-orang itu kan semua punya ternaknya banyak. Kalau kayak sekarang ya, kita pekerjaan untuk papa-papa kita cari uang, pada rata-rata papa kita kerja ya. Ada yang kerja di kantor, ada yang kerja di toko, seperti itu ya adik-adik ya. Nah, kalau zaman dulu, sebagian besar orang Mesir itu, mereka itu punya pertanian dan peternakan. Mereka hidupnya dari situ. Nah, kebayang nggak kalau ternaknya mati semua? Waduh, hartanya berkurang jauh banyak kan adik-adik ya. Tapi tetap aja mereka nggak kapok loh. Sudah ternaknya mati, masih nggak kapok, nggak mau biarin orang Israel pergi. Akhirnya Tuhan terpaksa kirim lagi tulah yang keenam. Nah, ini dia yang keenam adik-adik. Tulah yang keenam itu berupa bisul. Ya, adik-adik pernah ketemu bisul? Pernah dapetin bisul di badan kita? Sakit ya, apalagi kalau bisulnya itu pas mateng terus mau pecah. Itu rasanya nyut-nyut-nyut gitu adik-adik. Ya, kebayang nggak? Aduh, sakit nggak? Sakit lah ya, pasti sakit banget kan? Tapi nggak kapok loh adik-adik. Bener-bener ini orang Mesir bandel ya, nggak takut sama Tuhan ini. Waduh, bener-bener ya. Dan mereka masih nggak izinin orang Israel pergi setelah itu. Walah, walah, walah. Kemudian Tuhan kirim lagi tulah yang ketujuh. Tada! Bentuknya apa? Hujan es. Nah, adik-adik, bukan hujan biasa, hujan es. Es itu turunnya kayak apa? Kayak batu. Jadi hujan itu saking gedenya, itu kayak kalau kita kena hujan itu kayak kepala kita tuh ditimpukin batu es gitu, bongkah-bongkahan batu es. Coba ditimpuk satu biji batu es, coba adik-adik coba, sakit nggak? Itu baru satu biji batu es. Nah, coba kalau hujannya bentuknya kayak batu es semua, sakit nggak? Sakit adik-adik. Orang-orang Mesir itu teriak, ya udah sana, kalian usir ini semua batu es, habis itu kalian boleh beribadah kepada Tuhanmu. Tapi waktu Musa berseru sama Tuhan dan Tuhan menyingkirkan hujan esnya, lagi-lagi Firaunnya ingkar janji. Ini Firaun bandel ya. Dan berikutnya Tuhan kirimin lagi tulah yang ke-8 adik-adik. Tulah yang ke-8 itu adalah belalang. Ya, jadi ada belalang di seluruh tanah Mesir, memenuhi tanah Mesir, terus belalangnya makanin tanaman-tanaman mereka semua. Habislah tanaman mereka dimakan belalang. Belalangnya banyak sekali adik-adik, memenuhi semua tanah Mesir, seluruh pertanian Mesir. Tapi adik-adik, mereka masih nggak kapok. Habis belalangnya pergi, masih bandel lagi loh. Masih nggak mau biarin lagi loh orang Ibraninya pergi. Tepok jidat. Kemudian Tuhan kirim tulah yang ke-9 adik-adik. Tulah yang ke-9 bentuknya apa? Tiba-tiba ya adik-adik ya, di seluruh tanah Mesir itu gelap gulita. Gak ada matahari, gak ada bulan, gak ada bintang, gak ada lampu, laron pun gak ada, kunang-kunang pun gak ada. Bener-bener yang gelap gulita. Sehingga orang Mesir itu saking gelapnya, mereka mau gerak sampai meraba-raba, sampai harus pegang dinding gitu ya, harus pegang-pegang jalan semua. Saking gelapnya bener-bener, dan mereka gak bisa aktivitas. Adik-adik kebayang kita pernah mati lampu,
Kalau mati lampu sekarang masih mending. Kita bisa nyalain senter dari baterai HP. Kita masih punya genset. Lah kalau itu bener-bener yang gelap gulita banget, nggak ada sinar sama sekali. Mereka bener-bener nggak bisa aktivitas sama sekali loh. Ya, tapi adik-adik tahu, kayak gitu aja masih nggak kapok. Udah gelapnya pergi, ya mereka masih nggak kapok adik-adik. Sehingga akhirnya Tuhan kasih mereka tulah yang ke-10. Ya, tulah yang ke-10 ini bener-bener sangat dahsyat adik-adik. Adik-adik gak tahu apa yang terjadi. Tuhan membunuh semua anak sulung yang ada di Mesir. Tapi yang orang Israel nggak kena loh ya. Yang tadi tulah 1-10 tuh orang Israel semua nggak kena. Yang kena tuh cuma orang Mesir doang. Karena Tuhan mau kasih lihat sama orang Mesir bahwa Tuhan itu berkuasa. Jadi adik-adik, dari anak sulung Firaun sampai anak sulung semua ternak semua mati. Bayangin Firaun kehilangan anak. Anak itu adalah harta yang paling berharga adik-adik. Ya. Dan kemudian apa yang terjadi? Setelah itu, ya Firaun bilang, ya udah sekarang kamu pergi. Anak saya udah dibunuh. Gitu ya. Dan kemudian bangsa Israel siap-siap nih mau berangkat nih ya. Disuruh pergi kan adik-adik ya. Lalu Tuhan menyuruh orang Israel minta barang-barang emas dan perak sama orang-orang Mesir. Mintain semua sama tetangga-tetangganya. Terus Tuhan membuat orang Mesir itu jadi bermurah hati. Emasnya dikasih ke orang Israel, peraknya semua dikasih ke orang Israel, baju-baju yang bagus-bagus, kain-kain yang mahal-mahal. Waktu zaman itu kain tuh mahal adik-adik. Ya, semua dikasih ke orang Israel. Ya, dan kemudian setelah itu Tuhan menyuruh Musa membawa orang Israel itu keluar dari Mesir beserta dengan Harun memimpin bangsa Israel yang banyak itu, ya. Mereka keluar rame-rame, mereka jalan, ya. Mereka keluar dari Mesir. Ya, mereka jalan terus sampai mereka tiba di depan Laut Merah. Dan adik-adik tahu, bangsa Mesir yang tadi udah dikirimin 10 tulah itu, ternyata mereka nggak kapok loh. Mereka itu masih kejar orang Israel di belakang. Tapi adik-adik tahu, Tuhanlah yang berperang untuk mereka, untuk bangsa Israel. Dan bangsa Israel nggak perlu ngapa-ngapain. Tuhan mengirim tiang awan, ya, dan kemudian tiang awan itu Tuhan letakkan di antara orang Mesir sama orang Israel, sehingga orang Mesir ini nggak bisa kejar orang Israel. Kenapa? Karena dihalangin sama tiang awannya Tuhan. Dan kemudian Tuhan menyuruh Musa angkat tangannya, ya, angkat tongkatnya. Dan kemudian waktu Musa mengangkat tangannya itu ke atas Laut Merah itu, ya, Tuhan membelah Laut Merah, ya, sehingga di kanan kirinya itu lautnya itu jadi kayak tembok, dan di tengah-tengahnya itu ada tanah kering, dan kemudian orang Israel bisa jalan menyeberang di tanah kering itu. Mereka menyeberang Laut Merah itu. Wow, luar biasa ya adik-adik ya. Waktu mereka kabur, nggak ada kapal, nggak ada pesawat, mereka dikejar orang Mesir di belakang, tetapi Tuhan bisa buka jalan waktu tidak ada jalan. Ya, dan kemudian mereka jalan semua, menyeberang sampai mereka tiba di seberang Laut Merah. Dan adik-adik tahu orang Mesirnya gimana? Orang Mesirnya itu dihalangin sama Tuhan, jadi nggak bisa deket sama tadi yang tiang awan itu. Jadi kemudian setelah semua orang Israel sampai di seberang, baru kemudian orang Mesir bisa jalan, nyusul dari belakang. Nah, waktu mereka sedang jalan di tengah-tengah laut itu, nyusul orang Israel, tiba-tiba tangan Tuhan turun dan Tuhan mengembalikan Laut Merah itu. Sehingga adik-adik tahu apa yang terjadi waktu Tuhan mengembalikan Laut Merah? Pasti mereka semua tenggelam. Ya benar adik-adik, semua orang Mesirnya terkubur di dalam Laut Merah itu. Tenggelam, habis, mati semuanya. Adik-adik lihat, ya, kita yang dipilih Tuhan, waktu kita berseru-seru sama Tuhan, Tuhan yang akan berperang buat kita. Seperti orang Israel itu. Kitanya diam aja. Itu yang terjadi adik-adik ya.
Ya, dan kemudian orang Israel itu lihat semua bagaimana Tuhan membuat musuh mereka orang Mesir semua terkubur mati di dalam Laut Merah. Ya, adik-adik, demikianlah cerita hari ini. Bagaimana Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Waktu Tuhan itu berjanji, Tuhan tidak akan pernah ingkar janji. Tuhan gak pernah tinggalkan kita, Tuhan gak pernah membiarkan kita sendiri. Tetapi Tuhan yang berjanji itu, waktu kita pegang janji Tuhan itu, maka Tuhan pasti menepati janji Tuhan itu buat hidup kita. Amin adik-adik, seperti yang Tante Shirley bilang minggu kemarin, semua janji Tuhan itu ada di Alkitab. Mari adik-adik kita baca firman Tuhan sama-sama. Ya, kita dapatkan semua janji-janji Tuhan buat kita. Dan kita pegang janji-janji Tuhan itu. Kita doakan. Waktu kita punya masalah, kita berseru sama Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan yang setia itu, Dialah yang berperang buat kita. Dan kita hanya diam saja. Dan kemudian kita akan mengalami berbagai mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Amin adik-adik. Demikian cerita Tante Shirley hari ini. Tante Shirley percaya adik-adik belajar mengenai kesetiaan Tuhan dalam 2 minggu ini. Ya, oke, bye-bye adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bahan-bahan yang perlu disiapkan yaitu kertas, pensil dan penghapus, penggaris, pensil warna, dan juga spidol. Langkah yang pertama yaitu 1 HVS bisa adik-adik bagi menjadi 4 bagian. Bagian yang pertama, adik-adik bisa gambar pelangi. Kemudian adik-adik tebalkan gambar tersebut dengan spidol. Dan juga adik-adik beri warna pada gambar tersebut sehingga menjadi warna pelangi. Gambar yang kedua yaitu rumput. Adik-adik bisa mulai dengan bikin sketsa rumput, kemudian tebalkan menggunakan spidol, dan juga beri warna pada rumput tersebut. Gambar ketiga yaitu gambar matahari. Adik-adik bisa mulai bikin sketsa matahari dengan cara gambar lingkaran terlebih dahulu, kemudian gambar sinarnya, dan tebalkan menggunakan spidol, dan juga beri warna pada matahari tersebut. Dan gambar yang terakhir yaitu planet di mana kita tinggal, yaitu bumi. Adik-adik bisa mulai dengan menggambar sketsa bumi. Kemudian adik-adik tebalkan menggunakan spidol. Dan terakhir, adik-adik beri warna pada gambar tersebut. Dan step yang terakhir yaitu adik-adik memberi tulisan pada setiap gambar yang telah adik-adik buat. Jangan lupa untuk kirimkan gambar tersebut kepada Cemeri ya. Sampai ketemu minggu depan. Halo adik-adik Disciples, selamat hari Minggu dan selamat sore untuk kita semua. Kembali lagi di sore hari yang indah ini bersama Koko untuk ayat hafalan bareng-bareng. Nah adik-adik, gimana tadi sharing firman Tuhan yang dibagikan? Apakah adik-adik belajar sesuatu? Adakah adik-adik belajar sesuatu hal yang baru? Tentunya dong pasti. Nah adik-adik, kita langsung mulai aja ayat hafalan kita. Oh iya, ayat hafalan kita pada hari ini adalah Efesus 4 ayat 29. Oke adik-adik, sudah siap ya? Mari kita mulai. Efesus 4 ayat 29.
janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan ini kita dapat belajar adik-adik bahwa setiap kata yang terucapkan dari mulut kita memiliki kuasa atau power untuk mempengaruhi orang lain adik-adik, yang mempunyai dampak pada orang lain, yang bisa menjatuhkan atau yang membangun. Contohnya gini adik-adik, misalnya adik-adik lagi santai-santai nih, terus adik-adik diganggu, terus adik-adik marah, terus adik-adik nggak sengaja ngomong kata yang kasar ke teman adik-adik, terus kata-kata itu membuat teman adik-adik merasa sedih karena adik-adik ngomong kasar. Atau bisa adik-adik kata membangun, contohnya, kamu cantik ya, kamu ganteng ya, ih kamu pinter ya, kamu hebat loh, keren banget, aku kagum sih sama kamu. Nah, adik-adik merasakan perbedaannya? Merasakan perbedaan nih. Nah, adik-adik, jadi kita harus hati-hati adik-adik saat kita mengucapkan kata-kata yang keluar dari mulut kita, karena kata-kata ini punya kuasa adik-adik. Adik nggak boleh sembarangan dipakai. Oke adik-adik? Oke, itulah itu firman Tuhan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk dihafalkan, direkam, terus kirim. Oke adik-adik, see you next time. God bless you. Hai Little Disciples, gimana hari Minggu ini? Khotbahnya sangat wow banget deh hari ini. Adik-adik juga bisa loh share apa yang adik-adik dapat dari khotbah hari ini di grup Little Disciples adik-adik. Dan juga adik-adik bisa loh ngulang kebaktian hari ini dengan cara nonton di channel YouTube New Life Anugerah Kebenaran. Nah adik-adik, sebelum kakak lupa, kakak mau ingetin nih adik-adik semuanya. Yang pertama, mengerjakan aktivitas yang sudah diberikan para kakak. Dan juga yang lebih utama adalah absensi online. Nah adik-adik, sekian ibadah hari ini. Sampai ketemu di minggu depan. Bye-bye.